Depannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak Ibu, peserta, narasumber dan peserta yang mengikuti EHT Pendidikan Merdeka dari kelompok 1 yang dengan tema Alur Tujuan Pembelajaran Jumat 4 Juni 2021 yang dimulai dari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kami dari kelompok 1 berbagi peran. Saya Ratri Ferawati dari SMA Negeri 11 Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, narasumber. Bu Natalia Indrayanti dari SMA Negeri 1 Kelangkemai, Kalimantan Barat. Peserta. Saya Bu Mas Rupa dari SMA IT Al-Mumtaz Pontianak. Ini Pak Barto dari SMA Presiden, Kalimantan Tengah. Bu Mila, mohon maaf tidak bisa ikut bergabung karena ada masalah sinyal. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai acara IHT pada malam hari ini, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kegiatan IHT kita malam ini, yang pertama pembukaan, kedua paparan materi, ketiga diskusi, dan keempat penutup. Sebelum memulai IHT ini, kita terlebih dahulu kontrak belajar. Yang pertama, saling menghargai ketika ada yang menyampaikan materi atau pendapat. Yang kedua, tepat waktu. Ketiga, mengisi absen menjelang pertemuan berakhir di kolom chat. Keempat, izin dapat dilakukan di kolom chat. Yang kelima, jika ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat atau raise hand. Dan yang keenam, semua peserta menyalakan kamera. Untuk selanjutnya, berapa menit tadi? 10 menit saya persilakan narasumber untuk menyampaikan 5 menit ya. 5 menit kepada narasumber, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Baik, sesuai dengan judul IHT kita, Pendidikan yang Memerdekakan, sesi alur tujuan pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan tentang alur tujuan pembelajaran. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja akan saya paparkan. Yang pertama, pengantar alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita menyusun alur tujuan pembelajaran, tentunya kita harus tahu dulu apa itu alur pembelajaran dan apa itu tujuan pembelajaran. Nah, secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar. Pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan modul. Di sini kita akan bahas yang pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Pertama, pengertian dari alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi di sini tahapan-tahapan pembelajaran, tahapan-tahapan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Itu yang dimaksud dengan alur pembelajaran. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran ini disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP atau capaian pembelajaran. Jadi ini nanti tujuan akhirnya adalah tercapainya capaian pembelajaran di setiap fase seperti itu. Nah, untuk konsep tujuan pembelajaran sendiri itu memuat 3 aspek. Yang pertama kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ini kompetensi itu kemampuan atau aksi seperti itu Bapak Ibu. Lalu konten. Konten ini ilmu pengetahuan inti atau bisa kita katakan materi dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ini konsep tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek, konten, variasi, dan kompetensi. Lalu selanjutnya, penyusunannya. Penyusunannya ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama prinsip, yang kedua prosedur. Nah, untuk prinsip sendiri itu ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama sederhana dan informatif. Jadi sederhana dan informatif ini maksudnya ATP yang kita rumuskan itu dapat dipahami oleh penulis maupun pengguna. Yang kedua esensial dan kontekstual. Esensial dan kontekstual di sini maksudnya relevan dengan kehidupan atau dunia nyata yang berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Yang ketiga, berkesinambungan. Berkesinambungan di sini artinya antar fase atau antar tujuan pembelajaran itu saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang. Selanjutnya, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Nah, 3 aspek kompetensi yang dimaksud yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif serta dimensi pengetahuan. Yang berikutnya, merdeka belajar. Merdeka belajar di sini maksudnya seluruh tujuan pembelajaran yang kita rumuskan itu benar-benar memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keunikan individualnya. Selanjutnya operasional dan aplikatif. Operasional dan aplikatif di sini rumusan ATP kita diharapkan dapat memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh seperti itu sehingga dapat diaplikasikan untuk merancang modul ajar. Selanjutnya adaptif dan fleksibel. Nah, fleksibel di sini adaptif dan fleksibel di sini maksudnya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran siswa dan karakteristik satuan pendidikan. Karena kan setiap sekolah itu siswa dan keadaan karakteristik siswa dan karakteristik sekolah itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk 7 prinsip prosedur 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, prosedur di sini juga ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan itu melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tuh. Jadi sesuai dengan 6 fase yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Yang kedua, kita lakukan identifikasi kompetensi prasyarat. Jadi prasyarat kompetensi apa yang yang perlu dikuasai oleh peserta didik di fase sebelumnya untuk bisa lanjut ke fase selanjutnya. Yang ketiga, melakukan analisis dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, 1 menit lagi Bu Natali. Oke, terima kasih. Profil pada pelajar Pancasila itu ada 6, Bapak Ibu bisa baca di layar atau di modul yang sudah Bapak Ibu download sebelumnya. Yang keempat, merumuskan tujuannya. Yang kelima, susun tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun, Bapak Ibu rumuskan. Selanjutnya yang ke-6, menentukan lingkup materi. Jadi lingkup materi apa yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir, ke-7, menentukan jam pelajaran yang diperlukan untuk mencapai satu tujuan pembelajaran tersebut.
Baik, itu saja dari saya. Jika ada masih yang perlu ditanyakan, silahkan saya berikan kesempatan. Mungkin sebelumnya saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih kepada narasumber Ibu Natali. Sesi selanjutnya adalah diskusi. Silakan bagi peserta untuk menyiapkan alat tulisnya. Nanti tugas-tugas apa yang akan dilakukan itu akan diberikan oleh narasumber. Silakan. Bu moderator, mohon maaf mau nanya sebelum diskusi. Iya, Bu. Begini, instruktur, saya masih belum paham memasukkan unsur profil pelajar Pancasila ke dalam ATP. Mohon penjelasannya, Ibu instruktur. Terima kasih. Oke. Oh iya, mohon maaf ya. Berarti saya lupa kemarin ada tugas ya yang sudah diberikan kepada peserta. Ya, sekarang tinggal refleksi saja terhadap narasumber, apa-apa saja yang perlu dimantapkan pengetahuannya. Tolong dipresentasikan hasil pekerjaannya dari kelompok peserta. Ini ya kemarin ya tugas dari Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mungkin bisa Pak Barto atau Ibu Mas Rupa bisa mungkin memaparkan sedikit ini hasil kerjanya. Setelah itu nanti baru kita setelah selesai pemaparan saya akan menanggapi tadi pertanyaan dari Ibu Mas Rupa. Terima kasih. Ya. Baik. Pak Barto, bisa enggak? Apa suaranya masih belum bisa keluar? Belum bisa kayaknya. Oh, belum bisa ya. Mungkin Pak Barto nanti kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom chat saja kali ya. Iya. Oke, baik. Up dulu, Bu. Benda kebaca di laptop saya. Ya. Terima kasih kepada moderator dan instruktur atas waktu yang diberikan. Hasil diskusi kami bersama Pak Barto, juga Bu Milan yang kendala sinyal, kami menyusun alur 7 pembelajaran dengan elemen konten bilangan. Capaian pembelajaran di akhir fase ini adalah peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret aritmetika dan geometri. Kemudian tujuan pembelajaran dari masing-masing subkonten elemen bilangan itu adalah pertama eksponen ada 2. Pertama menyebutkan sifat bentuk eksponen, kedua menggunakan sifat-sifat bentuk eksponen dalam menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar yang mengandung eksponen. Sedangkan subkonten logaritma memiliki tujuan pembelajaran 2 juga, yaitu yang pertama menyebutkan sifat-sifat bentuk logaritma, yang kedua menggunakan sifat-sifat tersebut dalam menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar yang mengandung logaritma. Sedangkan barisan dan deret ada 5 tujuan pembelajaran. Pertama, menjelaskan pengertian bola bilangan, barisan, dan deret. Kedua, menjelaskan pengertian bola bilangan, barisan, dan deret aritmetika dan geometri. Yang ketiga, menentukan rumus suku ke N, barisan aritmetika dan geometri. Yang keempat, menentukan rumus jumlah suku ke N, deret aritmetika dan geometri. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep barisan dan deret. Baik. Kita beri apresiasi dulu untuk Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugas. Makasih, Bu. Ya. Baik, di sini tadi kan saya sudah paparkan langkah-langkah penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, dari 7 langkah itu tadi, kira-kira nih menurut Bapak Ibu, adakah langkah yang
kurang di sini di penyusunan alur tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Ini di tugasnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu berdasarkan 7 langkah yang sudah saya tetapkan tadi. Profil pelajar Pancasilanya, Bu Instruktur belum kami masukkan. Oke, lalu ada lagi mungkin tambahan Pak Barto? Oke. Mungkin Pak Barto bisa tulis di chat apa-apa yang belum kita masukkan di kelompok kita nih dari hasil penjelasan materi instruktur tadi. Yang di kolom chat baru pertanyaan dari Pak Barto, belum penambahan. Oh, ya bagaimana kita? Mungkin langsung saja dijelaskan kali ya Bu ya. Oke, nah mungkin supaya lebih jelas saya beri contoh alur tujuan pembelajaran yang sudah ini kali ya, supaya kita bisa sama-sama lihat seperti apa sih kira-kira alur tujuan pembelajaran yang idealnya. Gitu. Nah, di sini alur dan tujuan pembelajaran matematika fase E kelas 10 SMA. Jadi ini sama ya seperti yang tadi Bapak Ibu kerjakan, itu yang fase E. Ini capaian berdasarkan elemen, bilangan, aljabar dan fungsi, geometri, analisis data dan peluang. Nah, lalu untuk perumusan tujuan pembelajarannya, ini penurunan capaian elemen menjadi tujuan pembelajaran per elemen. Nah, jadi di sini materinya yang pertama ini elemen bilangan, itu materinya ada bilangan berpangkat, lalu tujuan pembelajaran elemen bilangan itu ada menyatakan perkalian bilangan bulat, berulang sebagai bilangan berpangkat, dan seterusnya. Mungkin nanti ini contohnya akan saya share di grup ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa eksplorasi lebih lagi. Gitu. Nah, lalu untuk tadi menanggapi pertanyaan dari Ibu Mas Lupah tentang profil pelajar Pancasilanya. Nah, di sini Bapak Ibu, di unit pembelajaran itu di sini kita akan buat rasional penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Nah, jadi nanti profil pelajar Pancasilanya akan munculnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama unit pembelajaran eksponen bilangan berpangkat. Itu ada tujuan pembelajaran. Unit ini membahas bilangan berpangkat dan juga fungsi eksponen yang dapat digunakan untuk memodelkan fenomena dan data dalam dunia nyata. Jadi pertama kita rumuskan tujuan unitnya, lalu elemennya tadi bilangan, aljabar dan fungsi. Lalu, nah tadi yang kurang juga di pekerjaan Bapak Ibu itu jam pelajarannya. Jadi belum ditentukan nih jam pelajarannya itu berapa. Nah, jadi nanti dimasukkan juga perkiraan jam pelajaran setiap unitnya. Gitu. Kalau ini 15 jam pelajaran. Lalu kata kunci. Nah, kata kunci di sini eksponen, bentuk akar, dan fungsi eksponen. Selanjutnya penjelasan singkat. Nah, penjelasan singkat ini isi dan prosesnya. Siswa memahami bilangan berpangkat dan bentuk akar beserta sifat-sifatnya serta dapat memodelkan fenomena atau situasi dunia nyata yang terkait dengan fungsi eksponen. Nah, ini profil Pancasilanya, Ibu. Profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Berpikir kritis dalam mengidentifikasi bentuk ekuivalen dari bentuk pangkat. Yang kedua, kreatif dalam memodelkan fenomena dan data menggunakan fungsi eksponen. Nah, ini nanti sesuai juga dengan disesuaikan juga dengan karakteristik siswa di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa mungkin nanti ditambahkan berkebinekaan global misalnya atau bergotong royong jika nanti model pembelajarannya itu ini melibatkan tugas kelompok. Kalau tugas kelompok kan otomatis mereka harus saling membantu, itu kan masuk komponen dimensi bergotong royong ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi untuk profil pelajar Pancasilanya nanti bisa ditambahkan, bisa juga seperti ini gitu Bapak Ibu. Jadi tergantung. Cukup sudah Bu Mas Rupa? Ya. Cukup. Terima kasih Bu Instruktur. Oke. Sangat jelas. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Broto di kolom chat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai seorang guru agar capaian pembelajaran itu dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kepada narasumber dipersilakan. Baik, untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Barto, bagaimana cara kita sebagai seorang guru agar capaian pembelajaran itu dapat tercapai? Jadi intinya di sini bagaimana kita menerapkan
alur-alur atau prosedur-prosedur pembelajaran yang sudah kita susun, Bapak. Gitu. Jadi bagaimana kita menerapkannya dan kita melakukannya sesuai dengan prosedur yang sudah disusun. Karena kan kita menyusun alur dan tujuan pembelajaran itu kan pasti sudah disesuaikan dengan karakteristik siswa, dengan keadaan sekolah kita, dengan karakteristik sekolah kita, dengan segala, memperhitungkan segala kendala-kendala yang mungkin akan muncul pada saat proses pembelajaran seperti itu ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diterapkan dengan maksimal mungkin itu, sehingga nanti memang capaian pembelajarannya juga tercapai secara maksimal. Seperti itu Bapak. Bagaimana Pak Barto? Cukup sudah? Kayaknya oke. Dirasa sudah cukup penjelasannya. Mudah-mudahan IHT kita pada hari ini memberikan pencerahan yang lebih baik dalam menyusun alur langkah tujuan pembelajaran. Sebelum kita tutup, kita speaking dulu ya. Jadi misalnya saya bilang, apa kabar? Hebat, luar biasa. Yes. Oke. Yes. Apa kabar? Hebat. Luar biasa. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu serta narasumber atas keaktifannya di IHT malam pada hari ini. Sebelum kita tutup adalah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Saya mau foto dulu. Saya mau capture screen. Oh, oke. Kita foto bersama dulu. Iya. Ya, mungkin tangannya bisa gini. Oke. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu narasumber. Selamat mengupload ya, mudah-mudahan sukses.